Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Patiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita menjelaskan sedikit ada 6 tips supaya penderita asam lambung bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa keluhan. Jadi penderita asam lambung ini atau yang terkenal dengan penyakit GERD adalah suatu kondisi di mana asam lambung beserta isi lambung naik ke atas, naik balik ke kerongkongan, sehingga menimbulkan gejala yang khas, yaitu sakit nyeri di dada seperti terbakar, kemudian mulut seperti bau asam. Ini khas. Dibeda dengan penyakit MAH. Penyakit MAH adalah luka di lambung ataupun ukus karena iritasi, karena inflamasi. Khasnya adalah nyeri di ulu hati dan perut terasa gembung. Ini dua kondisi yang berbeda dan bisa keluhan dan kondisi dalam waktu yang bersamaan. Jadi kondisi ini, apa tips yang bisa kita berikan untuk penderita penyakit asam lambung ini sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan aman tanpa keluhan? Yang pertama yaitu dengan saat berbuka ataupun sahur makan makanan yang asam dan pedas dikurangi seminimal mungkin, karena asam ini akan merangsang hadirnya asam lambung pada saat pencernaan. Sesungguhnya dengan hadir asam lambung, banyak asam lambung yang keluar akan memberi peluang untuk terjadi naiknya asam lambung ke sphinkter di bagian atas daripada pencernaan, ke tenggorokan. Kemudian makanan pedas juga sama, karena makanan pedas ini mengandung kapsaisin yang menghambat pencernaan, sehingga pencernaan menjadi lambat, sehingga memproduksi asam lambung yang lebih banyak untuk memberikan peluang untuk naik asam lambung ke tenggorokan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membatasi makan makanan yang berminyak dan berlemak. Karena tingginya lemak dan minyak ini menyebabkan sphinkter atau katup daripada lambung dan oesophagus menjadi rileks. Ini rileks, tidak tertutup sempurna, sehingga memberikan peluang untuk asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, ini juga suatu hal yang tidak baik, yang akan memberikan keluhan-keluhan seperti yang disampaikan tadi, keluhan bahwa bisa nyeri dan seperti panas di dada. Kemudian berikutnya, agar saat berbuka dan sahur makannya porsi kecil. Jadi jangan, terutama waktu berbuka puasa, makan langsung banyak, sehingga akan menyebabkan terjadinya rangsangan hadirnya asam lambung yang banyak. Karena asam lambung ini dibutuhkan untuk mencernakan makanan yang kita makan. Jadi kalau banyak makanan yang kita makan dalam waktu sekaligus, otomatis asam lambungnya akan dihasilkan dengan banyak, sehingga peluang untuk naik ke atas juga akan lebih besar. Kemudian makannya pelan-pelan. Yang keempat, jadi kita berusaha agar lambung tidak perlu bekerja ekstra, karena yang udah di mulut kita kunyah bagus, udah dia lembek, baru kita telan, sehingga begitu sampai ke lambung dia udah dalam bentuk lembek, tidak dalam bentuk padat, sehingga tidak memerlukan kerja ekstra di lambung dengan menghasilkan asam lambung yang banyak. Ini juga sangat membantu untuk penderita yang mengalami kenaikan asam lambung. Kemudian yang berikutnya, tidak langsung berbaring setelah makan. Jadi usahakan 2-3 jam, jangan langsung tidur dulu. Dan kalau tidur pun diusahakan kepala ditinggikan, supaya asam lambung tidak balik lagi ke
saluran pencernaan bagian atas. Kemudian yang keenam ini sangat penting, hindari stres. Karena stres ini baik saat berpuasa, saat berbuka puasa, saat sahur akan merangsang hadirnya asam lambung yang lebih kental, sehingga akan menyebabkan banyak asam lambung yang keluar dengan pH yang rendah. Apabila terjadi iritasi ke atas akan terasa keluhan yang lebih berat karena penyebabnya stres ini. Jadi sebaiknya berbuka puasa dalam porsi kecil tadi dengan menggunakan karbo-karbo yang serat, baik dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian umbi-umbian, kemudian menggunakan protein dan lemak seperti telur, ikan, tempe, tahu. Ini juga akan meminimalisir hadirnya asam lambung yang lebih banyak. Kemudian usahakan minum air putih atau air mineral. Kemudian bisa juga minum air jahe ditambah dengan sedikit madu ataupun dengan lemon ditambah dengan madu. Ini akan sangat membantu. Jadi juga menghindari makanan-makanan yang telah mengandung penambahan zat adiktif seperti perasa, pewarna, pemanis, pengawet dan sebagainya, untuk menghindari agar lambung kita tidak terangsang untuk menghadirkan asam lambungnya yang tinggi. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat sehingga tidak ada alasan bagi kita yang menderita asam lambung untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa ini juga salah satu cara untuk mengobati keluhan-keluhan pada saluran cerna. Karena dengan mengistirahatkan lebih dari 14 jam saluran cerna kita dengan adanya sistem autofagi akan memperbaiki kelainan-kelainan dan kerusakan dari kelenjar sel, juga akan terjadi pemulihan dari kelenjar kita. Dan harapan nanti mudah-mudahan setelah Ramadan saluran cerna kita akan sehat dan keluhan-keluhan asam lambung baik yang GERD ataupun sakit mah akan mendapat perbaikan-perbaikan sehingga kita akan lebih sehat dibandingkan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dengan tip ini mudah-mudahan ada manfaat. Semoga semangat terus untuk melaksanakan ibadah puasa walaupun sekarang masih menderita penyakit GERD dan penyakit mah yang masih ada keluhan-keluhannya. Demikian aja, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.